Bayangkan sebuah dunia dingin di mana raksasa berbulu berjalan perlahan di tengah padang es tak berujung. Makhluk ini bukan legenda, tapi nyata. Mereka adalah mamut, kerabat gajah modern yang hidup di zaman es. Namun hari ini mereka sudah punah. Apa yang menyebabkan mereka lenyap dari muka bumi? Dan seperti apa sebenarnya kehidupan mereka? Mamut adalah spesies dari genus Mamutus dan mereka hidup sejak lebih dari 400.000 tahun yang lalu. Mereka adalah kerabat dekat gajah Afrika dan gajah Asia, tapi dengan tubuh lebih besar dan bulu tebal. Yang paling terkenal adalah mamut berbulu yang hidup di Eropa, Asia Utara, dan Amerika Utara. Dengan tinggi hingga 3,5 meter dan berat 6 ton, mereka dilengkapi bulu lebat, lapisan lemak tebal, dan gading melengkung panjang. Tubuh mereka adalah keajaiban evolusi, sempurna untuk bertahan di cuaca ekstrim zaman es. Mereka hidup berkelompok seperti gajah sekarang dan memiliki ikatan sosial yang kuat. Zaman es atau Pleistosen adalah masa yang keras. Suhu rata-rata jauh lebih rendah dari sekarang. Namun, mamut hidup dengan baik di ekosistem yang disebut mamut steppe. Hamparan padang rumput beku yang luas yang menyediakan cukup makanan, seperti rumput kering, lumut, dan semak. Kawanan mamut bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti musim dan sumber makanan. Mereka juga harus menghadapi predator besar seperti singa gua, serigala purba, dan tentu saja manusia purba. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, sesuatu berubah. Zaman es mulai berakhir. Iklim menjadi lebih hangat, es mencair, dan padang rumput perlahan berubah menjadi hutan. Mamut kehilangan habitat utama mereka. Vegetasi yang dulu mereka makan kini digantikan oleh pohon-pohon dan rawa. Tapi itu bukan satu-satunya masalah. Manusia mulai mengembangkan alat berburu yang lebih efektif dengan tombak dan perangkap. Mereka mulai memburu mamut untuk mendapatkan daging, kulit, dan tulangnya. Beberapa situs arkeologi bahkan menunjukkan bukti pembantaian massal. Ada dua teori utama yang menjelaskan kepunahan mamut. Yang pertama, perubahan iklim. Ketika iklim yang hangat, makanan utama mamut menghilang. Populasi mereka menyusut seiring waktu karena kelaparan dan kehilangan habitat. Kedua, overhunting atau perburuan berlebihan. Manusia menjadi semakin efisien sebagai pemburu. Dalam beberapa ribu tahun, populasi mamut tertekan hingga punah. Banyak ilmuwan sekarang percaya bahwa kepunahan mamut adalah kombinasi keduanya. Perubahan iklim memperlemah mereka, lalu manusia memberikan pukulan terakhir. Beberapa mamut tidak sepenuhnya hilang. Di daerah beku seperti Siberia, ada peneliti menemukan mamut yang masih terawetkan dalam es. Daging, bulu, bahkan darah mereka masih ada. Penemuan ini membuka jendela untuk memahami dunia purba dengan sangat rinci. Beberapa ilmuwan bahkan mencoba menghidupkan kembali mamut menggunakan teknik rekayasa genetika. Dengan mengambil DNA mamut dan memodifikasinya ke dalam gajah Asia, mereka berharap bisa menciptakan mamut baru. Namun, hal ini masih menjadi kontroversial dan penuh tantangan etis. Kepunahan mamut bukan hanya kisah masa lalu. Ia adalah peringatan untuk masa kini.
Banyak spesies hewan sekarang, seperti gajah, badak, harimau, menghadapi ancaman serupa. Perubahan iklim dan aktivitas manusia kembali menjadi dua penyebab utama. Jika kita tidak belajar dari sejarah, kita bisa mengulangi kesalahan yang sama. Mamut pernah menguasai dunia, tapi bahkan raksasa berbulu pun tak bisa melawan kekuatan perubahan. Mamut adalah simbol dari masa lalu yang telah berlalu. Mereka mengajarkan kita tentang adaptasi, ketahanan, dan juga kejatuhan. Meski tubuh mereka telah lenyap, kisah mereka tetap hidup dalam fosil, dalam es, dan dalam pelajaran yang harus kita ingat selamanya.